Get your fucking hands up. Hello everyone, welcome back to my classroom again with me, Mr. Marga. Hope you never feel bored to see my face over again, and more importantly, you're always excited to expand your knowledge in this channel with me. How's it going everyone? Wish you're great since our last meeting and even much better now. Anyway, it's my pleasure to present this video to grant my expectation in the previous video to share you about how to practice those 4 English skills easily and effectively, including speaking, listening, writing, and reading. Nevertheless, in this video, I'm just going to focus on talking about one of them only, that is English speaking skill. Otherwise, it's gonna be taking a long duration to take the whole part. Perhaps next time I'll bring the rest of them to you. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Widi Margana. Semoga kalian selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat di masa pandemi ini, dimanapun kalian berada. Dan tentunya di situasi ini tidak meredupkan semangat kalian untuk terus belajar. Nah, video kali ini saya ingin merealisasikan janji saya di video sebelumnya untuk sharing tentang bagaimana cara untuk melatih keempat skill bahasa Inggris tersebut dengan mudah dan efektif. Namun, di video kali ini saya hanya fokus menjelaskan satu topik bahasan saja, yaitu tentang bagaimana cara melatih English speaking skill kalian atau kemampuan berbicara bahasa Inggris kalian dengan mudah dan efektif tanpa membutuhkan speaking companion atau teman lawan bicara. Nah, di sini kita ketahui bahwa banyak riset atau studi menyatakan bahwa teknik yang paling efektif untuk melatih speaking skill kita itu adalah dengan berinteraksi atau mempraktekkan langsung dengan native speaker atau mencari teman lawan bicara. Namun, di masa COVID-19 ini adanya banyak keterbatasan kita untuk melakukan teknik-teknik tersebut ya, karena harus menjalankan prokes atau situasi yang tidak memungkinkan kalian untuk bertemu dengan partner belajar kalian. Mungkin bisa melakukan teknik ini tapi melalui online video call or making a call with your relative. Namun menurut saya kurang efektif. Maka dari itulah di sini saya ingin berbagi tips atau teknik melatih kemampuan English speaking skill kalian dengan praktis dan tentunya dapat memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan inti, di sini saya ingin menjelaskan sedikit beberapa hal yang kalian harus persiapkan sebelum ingin melatih English speaking skill kalian. First, you have to master the vocabulary because speaking has a really strong correlation with vocabulary mastery. It means that both of them are interrelated each other. Artinya bahwa vocabulary itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan speaking. Jika kalian ingin mahir dalam berbicara bahasa Inggris, kalian wajib memiliki pemendaharaan kosakata yang bagus. Setidaknya kalian mampu menguasai kosakata yang umum yang biasanya digunakan dalam sehari-hari. Jika kalian menghafal kosakata tersebut, ya kalian bisa browsing di internet langsung untuk mencari list common vocabulary, dan masih ada banyak cara lain lagi untuk mengimprove vocab kalian. Logikanya, jika kalian tidak menguasai kosakata bahasa Inggris dengan bagus, kalian tidak akan mampu mengekspresikan apa yang kalian ingin bicarakan atau jelaskan dengan maksimal. Tidak mungkinlah selebihnya kalian menggunakan bahasa tubuh atau body language untuk berinteraksi. Seperti banyak halnya yang saya lihat, pedagang-pedagang di objek wisata yang kosakatanya nggak kesampaian, mereka menggunakan bahasa tubuh untuk membantu mereka berkomunikasi. Namun ada banyak juga dari mereka yang katakanlah English speakingnya sangat bagus. Mungkin
karena sering berinteraksi dengan wisatawan asing atau foreigner. Nah, hal yang kedua yang kalian harus persiapkan atau pelajari adalah pronunciation. This is kind of essential part in speaking as well. Even though you master the vocabulary, yet you do not know how to pronounce them, it's garbage or useless. Pronunciation ini atau cara pengucapan dalam speaking itu bisa dikatakan sangat krusial. Karena jika kalian tidak mengetahui cara pengucapan setiap kata dengan benar, native speaker atau orang yang kalian ajak bicara tidak akan mengerti apa yang kalian ucapkan. Maka dari itulah, sebelum kalian ingin mengasah atau mendrill speaking skill kalian wajib untuk belajar atau mengimprove pronunciation kalian terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk mengimprove English speaking pronunciation kalian. Contohnya, kalian bisa belajar dengan menonton video yang berbahasa Inggris di YouTube dan memunculkan atau set subtitle dalam bahasa Inggris. Dan lalu kalian ucapkan kata-kata yang muncul di subtitle dengan meniru sound atau suara dari speakernya. Videonya menyesuaikan dengan apa yang kalian suka. Yang penting berbahasa Inggris, asalkan jangan film dewasa, karena memiliki konotasi yang negatif yang berpotensi membuyarkan konsentrasi belajar kalian. Nah, I personally like to watch fairy tale story in English because it's a very entertaining and interesting and I got a lot of moral value in it. Saya pribadi suka menonton video fairy tale in English karena banyak moral value atau nilai moral yang dapat saya pelajari. Terlepas kita bisa melatih pronunciation dan mendapatkan banyak new vocabulary atau kosakata baru dari menonton video tersebut. Nah, hal terakhir yang kalian harus pelajari adalah tenses atau grammar. Tenses merupakan perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Jadi, tenses ini digunakan untuk membantu kita untuk membentuk sebuah kalimat berdasarkan kapan peristiwa itu terjadi. Ini seperti halnya fondasi kalian dalam berbicara bahasa Inggris. Jika kalian memahami tenses dengan baik, maka bahasa Inggris kalian semakin bagus dan berkualitas secara akademik. This is the difference between English and Indonesia. When you speak English, you have to notice on the verb changing. For example, when you talk something in the present time, past time, future will use different verb form and tenses. However, when you speak in Bahasa or in Indonesia, you just speak what you read, what you know, without any kind of tools rule. That's why most people declare that English is more difficult than our mother tongue Indonesia. Nah, jika kalian belum paham tentang tenses atau grammar ini, tidak apa-apa, kalian tetap latih speaking skill kalian. Nanti grammar itu bisa mengikuti belakangan. Yang paling penting, kalian bisa mencapai goals kalian mampu berbicara bahasa Inggris dulu. Mengingat kita itu belajar bahasa orang lain, maklumlah jika bahasa Inggris kita itu tidak sebagus native speaker. Malah orang yang dari English speaking country, contohnya British, Australian, or Amerika, itu sangat mengapresiasi bahwa kita itu mampu berkomunikasi menggunakan bahasa ibu mereka. Bahkan mereka kagum atau bangga dengan orang Indonesia mampu berbicara 3 bahasa sekaligus, bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan mereka hanya mampu menguasai 1 bahasa saja, yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi kalian harus tetap percaya diri bahwa kalian memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, dan nantinya kalian harus berani berbicara jika nanti kalian berhadapan atau berinteraksi dengan orang asing atau native speaker, ya kalian tidak usah merasa grogi atau takut lagi. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tenses lebih lanjut lagi ya, karena mengingat tenses ini membutuhkan pemahaman yang cukup luas.
yang harus kita pelajari. So then, now let we get into our main discussion about the tips how to practice your speaking skill. So the tips are divided to be two categories. It's for beginner and intermediate or advanced learner. Nah, teknik yang pertama ini khusus buat kalian yang masih pemula atau beginner. Nah, caranya sangat simple. Kalian hanya mengembangkan sebuah kalimat atau conversation yang kalian translate dari Indonesia ke Inggris dengan mengkombinasikan kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Nah, contohnya, kalian membuat kalimat positif dulu. Kalian ungkapkan atau pikirkan dalam hati kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya katakan kalian harus memikirkan atau mengungkapkannya dulu dalam bahasa Indonesia, lalu kalian translate ke dalam bahasa Inggris? Ya, karena bagi pemula atau beginner pada umumnya, itu biasanya tidak bisa secara spontan langsung translate ke bahasa Inggris. Pasti pelan-pelan dalam bahasa Indonesia dulu. Contohnya, saya membuat kalimat positif dulu. Saya ungkapkan saja dulu. Ibu saya pergi ke pasar di pagi hari. Lalu kalian translate ke dalam bahasa Inggris dengan mengucapkan kalimat tersebut. My mother goes to market in the morning. Nah, itu kalimat positifnya. Lalu kalian ubah dalam bentuk negatifnya lagi. My mother doesn't go to market in the morning. Nah, kalian kembangkan lagi kalimat tersebut menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Seperti what time does your mother usually go to market in the morning? Nah, seterusnya kalian bisa kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah conversation sepanjang yang kalian bisa dengan mengkombinasikan kalimat tersebut menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Seiring berjalannya waktu, kalian akan beradaptasi dan terbiasa sehingga otak kalian secara otomatis bisa berbicara bahasa Inggris dengan spontan dan tidak berpikir terlalu lama untuk mentranslate Indonesia ke Inggris. Nah, di tahap inilah kalian bisa menerapkan ketiga hal yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti kosakata, kalian bisa menggunakan atau memberdayakan vocab kalian dalam membuat kalimat guna memperkuat ingatan kalian. Yang kedua, cara pengucapan atau pronunciation. Nah, di sini kalian juga bisa melatih itu dengan mengucapkan perkata dengan jelas. Dan yang terakhir, tenses. Nah, tenses ini bisa diterapkan dan dilatih dalam speaking juga. Contohnya tentang struktur kalimatnya, perubahan kata kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, let we move to the second tips or techniques. Teknik ini khusus buat kalian yang sudah beranjak ke intermediate learner atau telah melewati fase-fase beginner atau pemula. Lain katanya, kalian sudah sedikit mahir dalam speaking. So, in this technique, you are suggested to choose a topic randomly and then you need to develop that topic to be a paragraph, or at least you build 5 sentences without any script behind. Nah, teknik ini kalian memilih sebuah topik secara random dan mengembangkan topik tersebut menjadi sebuah kalimat. Minimal kalian membuat 5 kalimat tanpa adanya skrip. Contohnya, apa yang terlintas di otak kalian bisa dijadikan bahan topik speaking. Saya memberikan satu contoh. Katakanlah saya memilih topik tentang Bali. Nah, saya akan membuat beberapa kalimat atau sebuah paragraf berbicara tentang Bali secara spontan tanpa saya harus mencari sumber informasi tentang topik tersebut terlebih dahulu. Nah, contohnya saya akan membuat sebuah paragraf dalam bahasa Inggris dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Bali is small magnificent island and the most famous tourism destination in the world. It has stunning natural beauty and rich of historical culture that makes this tiny island is exclusive than others. Moreover, Bali is belong to the tropical island as a dream for a vacation. It has many interesting places to explore such as rice paddy,
its beautiful panorama, volcanoes, tourism activity, and so on. Besides that, the culture itself offers many knowledge and remarkable experiences for the tourists to learn. Therefore, thus completely make Bali known as the island of paradise. Nah, itulah salah satu contoh atau cara untuk melatih speaking skill kalian dengan mendeskripsikan sebuah topik. If you constantly apply this technique to practice your speaking skill, you will definitely get a lot of improvement. Jika kalian konsisten melatih speaking skill kalian dengan teknik ini, dijamin kalian akan fasih dan tidak stuck lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Well, everyone, that's all of our discussion in this video. Hopefully, you can pick up something new of what I've been sharing about. And thank you for those who are watching this video. If you feel this content can help improving your English a lot, don't forget to support this channel by giving like, subscribe, comment, and share this video to your beloved friend or relative. Stay safe and see you in the next video. Thank you guys for your attention.